Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan sore, Bapak Ibu. Kami dari kelompok satu ingin menyampaikan presentasi terkait mata kuliah IoT, yaitu ya, platform hardware Internet of Things Partikel 1.0. Mungkin secara materi nanti akan disampaikan eh, anggota kelompok yang lain. Monggo silahkan menyampaikan. Ya, terima kasih Mas Murbo. Untuk yang pertama, latar belakang dari partikel IO, perkembangan teknologi Internet of Things telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk industri, rumah tangga, dan lingkungan. Salah satu platform yang mendukung pengembangan IoT adalah partikel IO, sebuah ekosistem perangkat keras dan lunak yang memudahkan pengguna dalam menghubungkan perangkat ke cloud. Partikel IO menyediakan solusi lengkap mulai dari microcontroller hingga infrastruktur cloud sehingga memungkinkan pengembangan aplikasi IoT secara efisien. Rumusan masalah yang pertama, apa itu partikel IO dan bagaimana perkembangannya? Yang kedua, bagaimana prinsip kerja dan komponen utama partikel IO? Yang ketiga, apa keunggulan dan kelemahan partikel IO dibandingkan teknologi serupa? Dan terakhir, bagaimana penerapan partikel IO dalam berbagai sektor? Tujuan penulisan yaitu memahami konsep dan sejarah partikel IO. Yang kedua, menganalisis karakteristik dan komponen partikel IO. Yang tiga, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan partikel IO dan mengidentifikasi contoh penerapan partikel IO di dunia nyata. Kemudian manfaat penulisan memberikan pemahaman mendalam tentang partikel IO, membantu pengembang IoT dalam memilih platform yang tepat, dan memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait IoT. Selanjutnya bisa dilanjutkan anggota lain. Untuk pengertian partikel I/O adalah platform IoT yang menyediakan perangkat keras seperti foton, elektron, dan argon, perangkat lunak, partikel cloud, dan tools pengembangan untuk membangun sistem IoT yang terhubung ke internet dengan mudah. Sejarah dan perkembangan partikel I/O didirikan pada 2012 dengan nama Spark, kemudian berganti menjadi partikel. Meluncurkan produk pertama Spark Core pada 2013 melalui kampanye Kickstarter, mengembangkan berbagai perangkat seperti photon, elektron, boron, dan argon. Saat ini partikel I/O digunakan oleh perusahaan besar seperti Jacuzzi, Watsco, dan Shifted Energy. Komponen utama dalam partikel I/O, perangkat keras atau dev kit seperti photon, elektron, argon, boron, partikel cloud, platform cloud untuk manajemen perangkat dan data. Yang ketiga, partikel device OS, sistem operasi khusus untuk perangkat partikel. Yang keempat, partikel workbench, IDE, berbasis Visual Studio Code untuk pengembangan firmware. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Adi. Oke, kita jelaskan fungsi dan peranan partikel I/O dalam teknologi modern. Yang pertama adalah memudahkan koneksi perangkat IoT ke cloud. Dan kedua adalah mendukung pengembangan aplikasi IoT secara cepat. Dan yang ketiga adalah digunakan dalam smart home, industri pertanian, dan kesehatan. Prinsip kerja partikel I/O. 1. Perangkat terhubung ke partikel I/O via Wi-Fi, seluler, atau mesh. Yang kedua, data dikirim ke cloud untuk diproses dan disimpan. Yang ketiga adalah pengguna dapat memantau dan mengontrol perangkat melalui dashboard atau API. Jenis-jenis partikel I/O. Dalam aplikasi ini
atau perangkat ini terbagi dari 4, yaitu partikel foton atau WiFi, partikel elektron atau seluler, yang ketiga partikel argon atau WiFi plus mesh, yang keempat adalah partikel boron atau LTE, LTE dan bisa juga dan seluler. Next, keunggulan partikel I/O dari beberapa aplikasi ini atau perangkat itu terdapat 3 kelebihannya. Yang pertama, mudah digunakan dalam dokumen komunikasi besar. Yang kedua, integrasi cloud yang kuat. Yang ketiga, itu mendukung berbagai protokol komunikasi. Next. Dan dari kelebihan itu ada kelemahan dari partikel I/O. Yang pertama, biaya perangkat seluler yang relatif mahal. Yang kedua, itu ketergantungan pada partikel cloud. Ini adalah perbandingan dari beberapa fitur dan beberapa perangkat yang ada di presentasi ini. Yang pertama adalah konektivitas. Partikel I/O itu ada Wi-Fi, seluler, dan mesh. Sedangkan di Arduino dan ISP itu cuma adanya Wi-Fi dan Bluetooth. Dan Raspberry Pi itu cuma Ethernet dan Wi-Fi. Untuk cloud support, itu partikel I/O itu built-in. Arduino dan plus ISP itu perlu konfigurasi tambahan. Untuk Raspberry Pi itu perlu middleware. Beratnya medianya lah, medium. Untuk fitur, harga partikel I/O ini dijangkau dengan harga menengah hingga tinggi. Untuk Arduino plus ISP itu di rank murah, harganya murah. Untuk Raspberry Pi itu harganya menengah. Penerapan dalam Internet of Things, Smart Home, wearable device, penerapan dalam otomasi industri, monitoring mesin pabrik untuk prediksi kerusakan, sistem logistik berbasis IoT, penerapan dalam sistem monitoring lingkungan, sensor kualitas udara dan air, dan pemantauan cuaca berbasis IoT. Implementasi partikel I/O di berbagai sektor, jacuzzi, dan shift energi. Lanjut. Kesimpulan, platform partikel I/O merupakan solusi IoT yang komprehensif karena menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan cloud dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Partikel I/O memungkinkan pengembang untuk membangun dan menskalakan proyek IoT dengan lebih efisien dan aman. Disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kinerja jangka panjang perangkat partikel dalam kondisi lingkungan ekstrim untuk aplikasi industri. Untuk aplikasi yang lebih besar atau enterprise, perlu dipertimbangkan penggunaan fitur keamanan lanjutan, pengaturan hak akses pengguna, serta arsitektur sistem yang scalable. Terima kasih. Itu paparan dari kelompok 1. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan atau dalam kesalahan dalam penyampaian kami dari kelompok 1, mohon maaf. Kata dari tim kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.